Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2581 sampai bab 2584. Karena ini adalah artefak yang belum pernah disentuh semua orang, dan mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Sangat bersemangat. Setelah melihat kekuatan sebenarnya dari artefak tersebut, semua orang sangat gembira. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Xiao Feng, yang termasuk dalam daftar kuasi dewa, sebenarnya mengancam Panglima tertinggi Tian setelah menggunakan artefak tersebut. Dan bukan hanya Dewi Tians yang berpura-pura tampan, itulah kekuatan sebenarnya. Dan semua orang dapat melihat bahwa Komandan Tians telah meremehkan musuhnya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan artefak seperti itu? Selain itu, semua orang telah berlatih keras di sini, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat tertentu. Belum lagi sepenuhnya mengendalikan artefak itu setengah atau sepertiganya. Mereka semua dapat langsung menantang 10 besar daftar dewa. Mata semua orang menunjukkan tatapan berapi-api, ekspresi yang hampir gila. Tidak hanya para siswa, tetapi Ye Qingtian dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Ye Junlin masih memiliki barang bagus seperti itu. Kalau dipikir-pikir, ada lebih dari satu atau dua. Ini mengerikan. Ye Junlin juga secara khusus mengamati perubahan pada siswa. Terutama mata-mata seperti Yin Zhengping, setelah melihat artefak tersebut, ekspresi mereka berbeda dari yang lain. Mereka cenderung terkejut dan takut. Terkejut dan takut, kenapa Dewa Kegelapan memiliki artefak seperti itu? Ungkapan ini berbeda dari apa yang dipikirkan orang lain. Ye Junlin mengetahuinya dengan jelas. Selain mereka, masih banyak orang yang berada di lapangan. Tentu saja ada juga yang sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya penambahan api ini benar. Apakah kalian semua melihatnya? Akan ada banyak peluang untuk mendapatkan artefak di masa depan. Ada begitu banyak dekan. Dekan Tians tersenyum. Ini membuat semua orang semakin gila. Saya juga menjadi semakin penasaran tentang keberadaan Dewa Kegelapan itu. Bahkan Li Ziran sekarang curiga bahwa Dewa Kegelapan telah berubah menjadi orang lain. Majikannya tidak memiliki kemampuan ini di masa lalu. Itu bahkan terlalu jauh. Sekarang bagi Yin Zhengping dan yang lainnya, Dewa Kegelapan menjadi lebih misterius. Terlebih lagi, mereka menjadi semakin tertekan. Tidak ada petunjuk sama sekali. Selain hadiah individu, ada juga hadiah tim. Itu juga sumber daya yang disediakan oleh organisasi Alkitab Dewa Kegelapan. Petik 2. Ini akan sangat meningkatkan kekuatanmu, dan kamu harus mengetahuinya sendiri. Seluruh tim penuh energi, banyak usaha. Semua orang sepertinya menjadi gila. Mari kita bekerja keras bersama. Jangan bicara tentang hasil pribadi. Tim kita harus berada di 3 besar dan berjuang untuk tempat pertama. Petik 2. Teriak King Long. Ya, kalau kita mau jadi nomor 1, kita harus jadi nomor 1. Surah God of War dan yang lainnya pun satu persatu mengutarakan pendiriannya. Semua tim di lapangan bersorak dengan gila-gilaan. Semua orang mengaum. Suara-suara yang berkumpul seperti guntur. Masing-masing dari mereka menunjukkan upaya penuhnya. Setiap tim hidup. Hanya tim Ye Junlin yang diam seperti biasanya, begitu sunyi hingga terdengar suara tetesan jarum. Semua orang tampak tenang dan tenang. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Seolah-olah artefak di depan Anda semua adalah permainan anak-anak.
Karena mereka melihat pukulan mengejutkan Ye Junlin, gerakan kecil yang dihasilkan oleh artefak itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Mereka memandang siswa lain seolah-olah sedang melihat sekelompok orang udik yang belum pernah melihat dunia. Semua orang berkicau di suatu tempat. Mereka terlihat seperti pria yang baru saja melihat dunia. Belum lagi Ye Junlin. Dia memandang semua orang dengan sikap merendahkan, seolah dia sedang mengejek. Segera, semua orang memperhatikan tim yang sangat pendiam dari lingkungan yang ramai. Mengapa mereka begitu pendiam? Semua orang bingung. Ini tidak sesuai dengan pemikiran orang awam. Mustahil. Siapa yang tidak senang melihat artefak ini? Bahkan jika Anda melihat instruktur ini, mereka sedikit gila. Mengapa mereka begitu tenang? Petik 2. Bagaimana mereka melakukannya? Kata semua orang satu demi satu. Semua mata tertuju pada tim Ye Junlin. Saya tahu alasan mengapa mereka tenang. Zhu Shaoyuan berkata kepada semua orang, pikirkanlah, semuanya, hanya yang pertama di akademi yang bisa mendapatkan artefak itu. Bisakah salah satu dari mereka melakukannya? Petik 2. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukannya. Mereka hanya akan berada di peringkat terbawah. Itu saja, artefak itu tidak memiliki peluang bersama mereka. Kedua, dalam hal hasil tim, bagaimana menurut Anda peringkat tim mereka di antara semua tim? Zhu Shaoyuan melanjutkan bertanya. Jangan dipikir-pikir, mereka pasti akan berada di bawah. Mereka pasti akan selalu menjadi yang terakhir di masa depan, berjuang saja untuk tempat kedua terakhir. Pasti, mereka pasti akan menjadi yang terakhir, kamu ketahuilah ini tanpa membandingkan. Langsung beri mereka yang terakhir, tidak ada yang terakhir dalam pilihan semua orang. Semua orang berkata satu demi satu. Nah, dengan cara ini, penghargaan atas kinerja tim tidak ada hubungannya dengan mereka. Artinya, sistem penghargaan yang diusulkan hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, mengapa mereka harus sama bersemangatnya dengan kita? Untuk orang yang benar-benar berbeda dari diriku sendiri, kenapa aku harus bersemangat pada sesuatu yang tidak penting? Keadaan mereka sekarang adalah yang paling normal. Setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang merasa itu masuk akal. Sebaliknya, hal yang paling normal bagi tim Ye Junlin adalah seperti ini. Hahaha. Semua orang tertawa. Aku merasa sedikit kasihan pada mereka. Hadiah bagus dari akademi pada akhirnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik 2. Setidaknya kita bisa berjuang untuk itu. Jika kita tidak bisa melakukannya secara individu, kita masih bisa berusaha untuk itu. Itu sebagai sebuah tim. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, seseorang menyarankan, karena ada sistem penghargaan, harusnya ada sistem hukuman, kan? Petik 2. 3 orang terbawah dalam tim kinerja dan 10 terbawah dalam kinerja individu harus dihukum. Ini juga dapat memberikan insentif sebaliknya. Jika tidak, mereka akan berada di bawah. Orang merasa nyaman dan tidak memiliki ambisi untuk membuat kemajuan. Mereka puas dengan status quo. Iya, kalau ada hukuman, pasti ada sistem insentif. Semua orang sepakat satu demi satu. Saya akan mengumumkan keputusan akademi lainnya, karena sifat khusus murid Raja Yizi Bingjian, mereka tidak akan berpartisipasi dalam penilaian bulanan. Mereka akan langsung berpartisipasi dalam kompetisi 1 tahun kemudian. Tian Sensui berkata lagi, begitu keputusan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut, tapi pikirkanlah, mereka yang tidak resmi,
Lalu apa bedanya mereka ikut atau tidak? Paling-paling, dia akan menerima lebih banyak hinaan dan cemoohan. Hanya saja, jangan berpartisipasi. Keputusan ini juga yang dimaksud Ye Junlin. Dibandingkan dengan yang lain, teknik ini memang lebih lambat pengaruhnya. Terutama penilaian dari bulan ke bulan, yang sangat mempengaruhi ritmenya. Jadi lebih baik tidak berpartisipasi sama sekali. Lagi pula murid-murid Ye Junlin tidak membutuhkan hadiah itu. Ye Junlin memperhatikan detailnya, dengan kesempatan yang bagus untuk mengejek, Yin Zhengping dan yang lainnya berhenti mengejek. Semua perhatian tertuju pada artefak itu. Ye Junlin tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Ingin tahu lebih banyak tentang Dewa Kegelapan. Saat ini, artefak adalah titik masuknya. Mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap artefak tersebut. Misalnya, mencuri untuk belajar, kamu akan menjadi yang terakhir dalam setahun. Setelah semua orang berteriak, penonton bubar, di bawah perlindungan semua orang, artefak itu juga diambil. Akhirnya ditempatkan di laboratorium rahasia akademi. Guru, apakah Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan artefak itu? Kami takut seseorang akan mencuri artefak yang begitu menakutkan. Yin Zhengping melangkah maju dan berkata, Ye Junlin senang. Bukankah anak ini hanya memintanya? Ia pun berinisiatif bertanya, apakah ini untuk menghilangkan kecurigaan? Tidak, laboratorium tempat penyimpanan artefak adalah tempat teraman di Universitas Kunlun. Begini saja, tidak ada yang bisa membukanya kecuali orang-orang kita sendiri. Jangan khawatir, ini sangat aman. Kata Tian Sensui. Itu bagus, kita semua lega. Setelahnya, Tian Sensui dan yang lainnya berkumpul bersama Ye Junlin. Din, apakah menurutmu mereka akan mengambil tindakan? Ya, bukankah itu terlalu jelas? Tian Sensui dan yang lainnya bertanya. Mereka sangat ingin menemukan petunjuk sekarang. Bagaimana mungkin mereka tidak mengambil tindakan ketika sesuatu yang begitu penting muncul? Bahkan jika hal itu terungkap, mereka akan mengambil tindakan. Petik 2. Ye Junlin tersenyum. Tapi apakah kita terlalu ketat dalam menjaga artefak? Selain penjaga manusia, ada 8 kunci di laboratorium. Saya bahkan ragu apakah mereka bisa membukanya. Petik 2. Kekhawatiran Tian Sensui bukannya tidak masuk akal. Memang benar mereka mengambil tindakan, tetapi mereka tidak bisa membuka laboratorium. Saya tidak bisa mendapatkan artefaknya. Ye Junlin tersenyum, kalau begitu kita tidak bisa mengendalikan mereka. Kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah sampah. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan artefaknya. Bukan saja kita tidak bisa santai, tapi kita harus memperkuat pengawasan. Kita santai saja, mereka mungkin mengira itu kita. Jebakan yang disengaja. Semakin sulit, semakin baik. Kata yang lain. 8 dari kita akan berjaga malam ini. Ye Junlin memilih 8 instruktur untuk menjaganya secara pribadi. Ibu kota. Di dasar laboratorium dewa. Pak X sudah mendapat informasi lengkap. Artefak ini sangat kuat. Ini seharusnya menjadi indikasi yang baik tentang identitas Dewa Kegelapan. Artefak ini harus diambil kembali. Harus mendapatkan artefaknya. Pergi, kirimkan semua perlengkapannya kepada mereka. Petik 2. Setelah menerima perintah tersebut, mata-mata dari Universitas Kunlun dikirim satu demi satu. Tapi demi alasan keamanan, mereka masih meninggalkan belasan orang. Itu tidak bisa diungkapkan sepenuhnya. Puluhan orang yang tersisa bergerak serempak. Ye Junlin mundur di utara laboratorium.
Awalnya, dia menyadari 70 atau 80 aura datang dari berbagai arah. Dia dengan cepat menargetkan semua orang, mereka terlatih dengan baik. Ada yang berjaga, ada yang bertanggung jawab menjaga, ada yang bertanggung jawab merespons. Dan mereka menggunakan peralatan yang belum pernah ada sebelumnya. Era baru ini tidak memilikinya. Maka hanya ada satu kemungkinan, peralatan dari laboratorium dewa. Ye Junlin tiba-tiba menyadarinya. Tubuh mereka transparan, seperti hantu, sama seperti tubuh energi murni yang dia buru di tanah terlarang nomor 76. Mereka tidak hanya menciptakan tubuh dengan energi murni, mereka juga menciptakan peralatan yang transparan seperti hantu. Hampir tidak menunjukkan fluktuasi energi apapun. Belum lagi orang biasa, bahkan Tian Shen Shuai dan yang lainnya bahkan tidak terpikir untuk mengamatinya. 20 atau 30 mayat hantu mendekati laboratorium. Lewati 8 mentor dan pengawalnya dan masuki perimeter laboratorium. Tentu saja, 7 mentor dan penjaga lainnya benar-benar diabaikan, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Tapi Ye Junlin memiliki pemandangan indah segalanya. Meski dia duduk di atas batu besar dan memejamkan mata, dia jelas merasakan seseorang sedang melewatinya dan kemudian mengangkat jari tengahnya ke arahnya. Seolah dia membenci artefak penting seperti itu, dia sebenarnya mengirim Ye Junlin untuk menjaganya. Menembus pertahanan tidaklah sulit sama sekali. Ye Junlin membuat catatan khusus untuk orang ini, bernama Fan Zisheng. Puluhan sosok hantu menyelinap ke dalam laboratorium. Mereka menggunakan peralatan dari laboratorium dewa untuk membuka 8 kunci laboratorium dan berhasil menemukan artefak tersebut. Ganti artefaknya. Setelah mendapatkan artefak tersebut, semua orang segera pergi. Sekarang semua orang lari dari arah Ye Junlin. Lagi pula, menurut mereka akan lebih mudah bagi Ye Junlin untuk menerobos ke arah ini. Saat melewati Ye Junlin, semua orang tersenyum penuh arti. Dalam pandangan Ye Junlin, orang-orang ini membencinya. Tapi ini berbeda dari apa yang dia pikirkan. Saat mereka tertawa seperti ini, mereka punya ide lain. Setelah sekelompok orang ini keluar, tim respon langsung merespon. Akhirnya tim pelepas dan tim keamanan pergi satu persatu. Tidak ada jejak yang tersisa. Tapi mereka tidak menyangka. Ye Junlin sebenarnya meninggalkan jejaknya satu persatu. Ini adalah chip pelacak yang dikembangkan oleh tim terkuat organisasi Alkitab. Sebenarnya itu hanya setetes cairan. Begitu masuk ke dalam tubuh, ia menghilang. Ikuti saja. Sekarang anak buah Ye Junlin telah mengincar lusinan dari mereka dan terus melacak mereka. Termasuk kemana mereka pergi. Semua orang bisa merasakannya. Ye Junlin tersenyum. Saat ini, tidak ada orang lain yang menyadari bahwa artefak tersebut telah dicuri. Jika Ye Junlin tidak memberitahukannya sebelumnya, saya khawatir akan memakan waktu lama sebelum mereka mengetahui bahwa artefak tersebut telah dicuri. Seperti yang diharapkan dari laboratorium para dewa, seperangkat peralatan ini cukup canggih, namun dicuri tanpa ada yang menyadarinya. Ye Junlin tersenyum. Setelah mendengar pemberitahuan Ye Junlin, semua orang tahu bahwa artefak itu telah dicuri. Ini sangat menakutkan. Bahkan Panglima tertinggi Tians menyeka keringat dinginnya. Kalau bukan karena Ye Junlin, laboratorium dewa keluar, Tians Mansion dan klan Baolong mungkin tidak mampu mengatasinya. Kecuali 2 tipe makhluk dari Daxia itu muncul. Din, bagaimana kalau sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang bertanya. Tunggu,
Ye Junlin tersenyum dan berkata, tunggu sampai mereka mengirim artefak itu kembali. Apakah mereka akan mengirimkannya kembali? Tidak mungkin, kan? Bagaimana artefak yang dicuri itu bisa dikirim kembali? Semua orang bingung. Ye Zantian berkata, mereka hanya memeriksa untuk menemukan beberapa petunjuk, dan mereka pasti akan mengirimnya kembali. Ye Junlin tersenyum dan pergi menghubungi organisasi Alkitab untuk melihat situasi pelacakan. Semua orang tahu untuk mengirimkannya kembali. Tapi aku tidak menyangka mereka sama sekali tidak memindahkan artefak itu keluar dari Akademi Kunlun. Setelah mendapatkan artefak tersebut, Yin Zhengping dan mata-mata lainnya memindai artefak itu ke segala arah secepat mungkin. Ini adalah instrumen yang diperlengkapi secara khusus oleh BPK. Cukup pindai artefak secara langsung dan kirimkan data, gambar, dan materi ke sana untuk dianalisis. Tidak perlu mengirimkan barang secara langsung. Setelah data artefak dikirim, laboratorium Dewa memulai analisis. Hasilnya keluar beberapa menit kemudian. Komponen struktural, kekuatan, del, dari artefak ini kemungkinan besar sama dengan artefak yang digunakan oleh Dewa, yang ditemui laboratorium Dewa di tanah terlarang nomor 76. Setidaknya sudah lebih dari 90%. Satu-satunya perbedaan mungkin terletak pada metode penempaannya. Namun, tidak banyak informasi tentang tanah terlarang nomor 76 yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa artefak ini digunakan oleh Dewa, dari tanah terlarang nomor 76. Tapi ini tidak berarti apa-apa. Paling-paling itu berarti mereka mengambil artefak yang digunakan di area terlarang No. 76. Lagi pula, Dewa Kegelapan sekarang menempati tempat ini. Petik 2 tanda tanya. Dan ku dengar Dewa Kegelapan juga memiliki artefak ini. Ada banyak jenisnya, artinya baru saja diambil. Petik 2. Apakah menurutmu Dewa Kegelapan adalah dewa yang keluar dari area terlarang No. 76? Lucifer punya ide yang berani. Tuan garis bawah jika demikian, itu akan sangat buruk. Ini lebih serius dari hasil apapun yang kita bayangkan. Dewa Tanah Terlarang nomor 76 akan menjadi hambatan terbesar kita. Ye Junlin juga tidak menyangka orang-orang ini akan terlibat dalam terlarang tanah nomor 76 setelah lama dianalisa. Sisi lain, Ye Junlin sedang melacak keberadaan mata-mata ini. Mereka ditemukan tidak bergerak, tepat di Universitas Kunlun. Tidak pernah pergi sama sekali. Apa yang terjadi? Petik 2. Ye Junlin tampak terkejut. Itu berarti artefak tersebut belum meninggalkan Universitas Kunlun. Ini adalah bagaimana hal yang sama. Dan mereka belum melihat artefak itu datang. Apa yang terjadi? Dia juga ingin melacak orang-orang ini dan mencari keberadaan laboratorium Dewa. Hasilnya adalah ini. Bersambung.